Baik, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Statistika 1. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Grace Nikita Sari Sewutonga dengan ekor NIM 53 dari kelas AM6B regular. Untuk topik penelitian saya di sini adalah pengaruh quality of work life, motivasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Untuk latar belakang penelitiannya, setiap perusahaan itu mengharapkan agar karyawannya memiliki kinerja yang baik, agar mendukung perusahaan dapat mencapai tujuan. Karyawan akan memiliki kinerja yang baik jika diimbangi dengan quality of work life atau kualitas kehidupan kerja yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan kinerja. Komitmen organisasi juga akan mempengaruhi kinerja karyawan karena komitmen organisasi itu adalah sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi. Dan adanya komitmen membuat karyawan mendukung seluruh kegiatan organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan secara lebih keberadaan karyawannya agar komitmen organisasional terhadap organisasinya juga tinggi. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah quality of work life berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan yang ketiga, apakah komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu menguji pengaruh quality of work life terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, menguji pengaruh komitmen terhadap kinerja karyawan. Adapun variabel yang digunakan, yang pertama ada variabel independen, yaitu quality of work life, motivasi, dan komitmen organisasi. Selanjutnya ada variabel dependen, yaitu kinerja karyawan. Untuk sumber data penelitian itu dari data primer yang diperoleh dari objek yang akan diteliti. Jadi asal datanya itu didapatkan di penelitian bersumber dari kuesioner yang akan dibagikan kepada karyawan. Untuk metode pengumpulan datanya itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei dan alat instrumennya kuesioner atau angket. Jadi, kuesioner ini akan terdiri dari pertanyaan yang berkaitan dengan quality of work life, motivasi, dan komitmen organisasi. Selanjutnya, setiap pertanyaan itu masing-masing diberi bobot atau menggunakan skala Likert. Dan untuk instrumen yang perlu dipersiapkan itu sebelum kuesioner didistribusikan, kuesioner itu diuji dulu, diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Dan pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan kuesioner, maka yang perlu dipersiapkan adalah pertanyaan tertulis dan jenis kuesioner yang digunakan adalah angket tertutup. Jadi responden itu tinggal memilih jawaban saja. Di sini ada tabulasi data penelitian, ada variabel quality of work life, motivasi organisasi, dan kinerja karyawan terhadap definisi operasional dan indikator. Selanjutnya, di sini menggunakan analisis statistik deskriptif yang meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dari semua variabel. Dan untuk kuesionernya itu diadopsi dari penelitian sebelumnya. Berikut kuesioner yang berhubungan atau berkaitan dengan quality of work life. Yang kedua ada kuesioner yang berkaitan dengan motivasi. Yang ketiga ada kuesioner komitmen yang berkaitan dengan komitmen organisasi, dan ada kuesioner yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Nah, untuk data sampelnya ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, di mana menggunakan kriteria tertentu, yaitu
Responden yang menjadi sampel penelitian ini adalah karyawan yang telah bekerja minimal 1 tahun. Untuk teknik penyajian datanya itu menggunakan tabel frekuensi, di mana langkah-langkah dalam menyusun distribusi frekuensinya sebagai berikut. Dan untuk teknik analisa data, yang pertama itu untuk kuesioner tadi diuji dulu validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan program SPSS. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Dan selanjutnya ada menggunakan uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dan selanjutnya di sini menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan berikut analisis regresi berganda yang dilakukan dengan metode Entler dengan model sebagai berikut. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis digunakan uji signifikan parsial atau t-test yang untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen dapat dilihat menggunakan uji t-test, yaitu apakah quality of work life, motivasi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat siang.